Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diperjumpakan dalam kegiatan MPLS tahun ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keterkaitan dengan BKK, yaitu Bursa Kerja Khusus, yang mana di sini pangkalannya adalah SMK Muhammadiyah Salatiga. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dengan kegiatan ini, yaitu saya akan memperkenalkan kegiatan-kegiatan atau kompetensi apa yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ya, namun saya awali dari kompetensi terlebih dahulu. Kompetensi merupakan kehandalan atau penguasaan atas perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Nah, disinilah yang harus dimiliki oleh calon-calon tenaga kerja, yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, attitude atau sikap selama kalian belajar di SMK Muhammadiyah Salatiga. Pengetahuan bisa diambilkan dari hasil tatap muka dengan guru, membaca buku, dan sebagainya. Nanti akan saya terangkan di halaman berikutnya. Terus level kompetensi, yaitu tingkat penguasaan atas suatu jenis kompetensi. Merupakan gradasi dari sederhana sampai dengan kompleks, paling sempit sampai dengan yang luas, yang mudah sampai dengan yang sulit. Nah, disinilah kita digembleng nanti bagaimana menguasai suatu kompetensi ini untuk memasuki dunia kerja. Yang berikutnya, nah, ini kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dimiliki. Yang pertama adalah attitude atau sikap. Jadi, seorang calon tenaga kerja di sini harus punya sikap yang bagus. Dan ini sebenarnya dimulai dari sejak dini anak-anak. Contoh saja sikap rapi, disiplin di dalam waktu, dan sebagainya. Nah, sehingga attitude ini tidak bisa semudah kita membalik telapak tangan, 1 minggu bisa berubah, nggak bisa. Maka ini kita mulai belajar, dan belajar. Yang kedua yaitu personal karakteristik, di mana karakter pribadi daripada seseorang ini akan terlihat nanti memenuhi syarat tidak untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang yang diinginkan. Nah, di sini nanti akan terlihat. Yang ketiga yaitu skill atau keterampilan. Di sini nanti akan bisa diperoleh dari kita pembelajaran praktik. Nah, disinilah nanti kita di bengkel akan diajari skill atau keterampilan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Yang keempat yaitu knowledge atau pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan bisa diperoleh dari tatap muka bersama guru secara teoritis. Samping itu kalian bisa membaca buku, atau sekarang ini di teknologi IT yang sangat modern, kalian bisa pengetahuan ini diperoleh dengan dunia internet yang dibuka sangat lebar, sangat luas. Anda inginkan ilmu pengetahuan apapun di situ bisa menjawab. Yang terakhir yaitu behavior atau perilaku. Di sini adalah yang tingkatannya paling tinggi, karena di sini perilaku seseorang akan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Sehingga kontrak kerja dan sebagainya ini kadang-kala dipengaruhi oleh perilaku seseorang. Nah, dari kelima inilah yang dinamakan dengan kompetensi. Sehingga kelima ini harus dimiliki oleh calon-calon tenaga kerja. Yang berikutnya itu pengelompokan kompetensi, yaitu kompetensi dasar atau behavior, terdiri atas kompetensi inti kualitas personal yang menjadi dasar penentu sukses tidaknya individu menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan disinilah nanti kompetensi dasar ini biasanya sudah mulai dilatihkan di sekolah.
Terus yang kedua yaitu kompetensi profesional, terdiri atas kompetensi inti teknis menunjang tingkat profesionalitas individu dalam bekerja. Sehingga profesional ini dituntut, sehingga kita sebagai tenaga kerja nanti tidak hanya asal-asalan. Yang ketiga yaitu kompetensi fungsional, terdiri atas kompetensi inti yang muncul dari masing-masing fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Nah, sekarang apa itu hard skill dan soft skill? Dan apa serta bagaimana cara mengembangkannya? Lihat yang berikutnya, perbedaan soft skill dan hard skill. Di sini nanti akan terlihat soft skill. Apa saja yang termasuk soft skill ini? Yang pertama adalah komunikasi, sehingga kita dituntut mampu berkomunikasi sesama teman, sesama rekan bekerja. Baik itu dengan rekan kerja maupun dengan pimpinan atau atasan. Yang kedua, mampu bekerja sama, karena di sini dalam dunia kerja biasanya ada yang namanya teamwork atau tim dalam bekerja, sehingga kita tidak bisa bekerja sendiri. Yang ketiga, mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan pekerjaan. Nah, inilah adaptasi dibutuhkan. Yang keempat yaitu problem solving. Nah, mampu memberi solusi dalam suatu permasalahan di tempat kerja. Yang kelima, manajemen, yaitu pengaturan. Di sini waktu sangat dibutuhkan untuk pengaturan, sehingga tidak bisa kita bekerja besok saja, nggak bisa. Maka saat ini manajemen dalam bekerja, dalam belajar harus perlu ditingkatkan. Yang berikutnya yaitu networking, koneksi. Apalagi ini bagi wirausaha. Karena wirausaha ini butuh yang namanya hubungan, koneksi. Kalau tidak punya koneksi, gimana kita bisa memasarkan suatu produk? Maka networking ini sangat dibutuhkan sekali. Yang berikutnya yaitu leadership atau kepemimpinan. Nah, di sini calon tenaga kerja harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Karena suatu saat dia akan bisa menjadi pemimpin regu, bisa jadi kepala bagian ataupun di tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Positif dan percaya diri. Nah, karena disinilah kita dituntut untuk berpikir positif, namun juga kreatif. Yang berikutnya yaitu mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, di sini yang sekarang biasanya susah bagi anak muda, yang biasanya manja atau anak mami ini susah untuk bekerja di bawah tekanan. Gampang mutung, menyerah, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu etika atau attitude. Nah, disinilah etika di dalam kesehariannya bagaimana nanti akan terbawa pada saat memasuki dunia kerja. Yang berikutnya yaitu hard skill. Nah, apa saja ini? Yaitu kemampuan spesifik yang harus dimiliki untuk sebuah pekerjaan. Contohnya di sini yaitu mahir mengoperasikan mesin, mendesain, mengelas, memasang rem, memasang instalasi, menjahit. Nah, dari sini kita bisa membedakan perbedaan antara soft skill dan hard skill. Pengembangannya silakan nanti bisa dipelajari atau di lain waktu kita bisa bertemu. Yang berikutnya ini masih sama ya seperti yang tadi. Nah, ini budaya industri. Ya, budaya industri ini contoh aja 5S. Ini dalam bahasa Jepang. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Yang artinya di sini Seiri ini adalah ringkas. Nah, singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Dituntut rapi, ya. Menata dan menyimpan peralatan dengan rapi. Juga resik. Nah, menjaga kebersihan daripada tempat kerja. Namun juga perlu perawatan, yaitu merawat kebiasaan ringkas
rapi, dan resik. Nah, yang terakhir di sini adalah rajin. Disiplin mulai dari diri sendiri. Contohnya, nah ini, yaitu lingkungan yang sudah ada garis-garis tertentu yang mana tempat ini bisa dilalui oleh manusia. Ini hanya untuk jalur kendaraan. Nah, sehingga kita tidak bisa semena-mena asal jalan dalam suatu lingkungan industri. Nah, bisa-bisa kita terjadi suatu kecelakaan. Nah, terus keuntungannya apa menerapkan 5S ini? Yang pertama adalah tempat kerja akan menjadi nyaman. Karena tadi rapi, resik. Nah, sehingga akan bekerja nyaman. Yang kedua yaitu keselamatan kerja terjamin karena tidak bisa meletakkan barang sembarangan, oli berjajaran yang menyebabkan orang terjatuh dan sebagainya. Yang ketiga yaitu efisiensi tercapai. Karena dengan keteraturan dalam tempat kerja, maka ketercapaian dalam target maka akan lebih cepat. Yang keempat yaitu kerjasama dan semangat. Nah, dengan tempat yang bagus, maka semangat kerjanya akan lebih meningkat. Yang kelima yaitu produksi meningkat. Nah, dengan semangat kerja yang bagus, maka target produksi pun akan semakin baik. Nah, terus kalau kita sesuaikan dengan konteks zaman sekarang, ternyata bukan manusia yang paling kuat yang paling sukses. Bukan manusia yang paling cakep yang paling sukses. Bahkan bukan yang paling pintar yang paling sukses. Nah, terus yang sukses itu yang bagaimana? Kita lihat di sini. Ternyata yang paling sukses adalah yang paling mampu bertahan menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, disinilah orang ini dikatakan cerdas. Nah, terus 4S, yaitu perubahan. Kita, kalau tadi dikatakan orang yang sukses ini adalah orang yang mampu menyesuaikan dengan perubahan. Terus perubahan itu dimulai dari mana? Yaitu dari saya, sekarang, sekecil apapun, dan sampai kapanpun. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini terpaksa MPLS kita lakukan secara daring karena baru ada pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka di kampus kebanggaan kita yaitu SMK Muhammadiyah Salatiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.